Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Manaf Nasution, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Tanggul, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan observasi di kelas bersama Bapak Supriyono, Eskom, Guru Informatika di SMA Negeri 2 Tanggul. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam Pak Haidar. Gimana kabarnya Pak Alhamdulillah Supri? baik Pak Haidar. Alhamdulillah Pak Supri. Pak Supri, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi di kelasnya Pak Supri atau melakukan supervisi. Tujuan dari supervisi adalah mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Kenapa percakapan pra-observasi ini perlu kita lakukan? Percakapan pra-observasi ini kita lakukan Pak Supri sebagai persiapan awal agar pembelajarannya Pak Supri nanti lebih siap, percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswa kita Pak Supri. Apakah Pak Supri bersedia Pak Supri? Bersedia Pak Haidar. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai Pak Supri? Tujuan pembelajaran yang saya capai itu ada 3 Pak Haidar. Nah, yang pertama, peserta didik mampu membedakan jenis kabel pada konektivitas jaringan lokal dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan kabel pada konektivitas jaringan lokal setelah memahami materi dan video dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menginterpretasikan dengan menunjukkan bukti jenis kabel pada konektivitas jaringan lokal dengan benar. Jadi nanti siswa disuruh mempraktekkan juga Pak Supri. Iya, benar. Kemudian Pak Supri, apa yang ingin Pak Supri kembangkan pada diri siswa pada pembelajaran tersebut Pak Supri? Yang saya kembangkan itu ada 2 Pak Haidar. Yang pertama itu tentang pengetahuan dan keterampilan. Di mana tentang pengetahuan ini yang diharapkan itu peserta didik mampu membedakan jenis kabel jaringan lokal, tipe strike dan cross. Yang kedua tentang keterampilannya itu ada 2 Pak Haidar. Yang pertama itu peserta didik mampu membuat kabel strike dan cross sesuai dengan prosedur dengan baik. Dan yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengujian kabel strike dan cross dengan benar. Yang selanjutnya Pak Supri, seperti apa rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan pada proses pembelajaran, mulai dari strategi pembelajaran, model, dan metode pembelajaran? Proses dalam penggunaan pembelajaran, strategi yang saya gunakan adalah berdiferensiasi sesuai gaya belajar siswa yang sudah saya diagnosis sebelumnya. Dan saya menggunakan metode diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Dan model pembelajaran yang saya gunakan itu berbasis problem, yaitu adalah problem based learning atau PBL. PBL Pak Supri ya. Selanjutnya Pak Supri, media pembelajaran yang akan Bapak gunakan pada pembelajaran tersebut? Media pembelajaran yang saya lakukan itu ada Quizzes, LKPD, dan laptop. Iya Pak. Jadi untuk khususnya bisa digunakan untuk pretest nanti, untuk post-test, untuk mengukur kemampuan pengetahuan siswa Pak Supri. Baik Pak Supri, nanti pada hari tersebut saya akan datang ke kelasnya Pak Supri. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat kegiatan pembelajaran serta hal-hal apa saja yang terjadi di kelasnya Pak Supri. Kemudian setelah pelaksanaan observasi nanti Pak Supri, ada percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan dihadiri juga oleh pengajar praktek saya Pak Supri. Sebelum diakhiri Pak Supri,
Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak Supri? Yang saya dapatkan percakapan pada hari ini yang nantinya akan saya siapkan, salah satunya medianya seperti link literasi, pretest, posttest, dan link refleksi untuk peserta didik. Dan alatnya juga seperti kabel UTP, tang crimping, line tester, dan konektor RJ45. Baik Pak Supri, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi ini. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat Pak Supri ya, benar. Untuk melakukan observasi. Mudah-mudahan di hari Jumat tersebut pada saat kita melakukan observasi diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan pembelajaran yang Pak Supri lakukan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Siapa kita? Semangat. Terima kasih. Alhamdulillah masih semangat ya. Siap. Lanjutan untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Pak Ujan. Silakan Pak Ujan untuk pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Yang nggak masuk? Oh, absen 22. Muhammad Fatan ya. Oh ya. Ada suratnya? Tadi? Oh sudah izin ya. Oh ya. Ya, terima kasih ya. Semoga cepat sehat, bisa kembali lagi masuk sekolah besok. Apa? Ya, apa? Tentang apa? Ya, benar. Integrasi aplikasi perkantoran, yaitu tentang pembuatan Microsoft Excel, data Microsoft Excel itu dibuatkan suatu grafik, kemudian diintegrasikan ke Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Pembelajaran pada hari ini kita dengan tema yang berbeda, yaitu adalah tentang jaringan komputer dan internet. Ini harus tetap semangat ya. Pepatah mengatakan itu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke tujuan utama, marilah kita melakukan pretest terlebih dahulu untuk pengetahuan kalian tentang jaringan komputer. Ya, untuk itu silakan kalian buka link pretest yang sudah saya bagikan di grup. Ya. Pertanyaan yang kedua, mengolah angka. Ya. Yang ketiga, itu gambar apa? Orang yang sedang menghitung, karena ada kalkulator. Mengatur kabel pada kondisi jaringan lokal dengan baik. Ya, itu tujuan yang pertama. Kemudian pertama, orang yang sedang memperbaiki kabel ya, naik tiangnya. Kemudian apa lagi? Ada orang yang memasang kabel ya. Juga bisa juga orang yang sedang memperbaiki kabel. Bisa memperlancar jaringan internet. Ya, bisa memperlancar jaringan internet. Satu link, di situ ada link materi tentang jaringan komputer dan internet, dan jaringan tentang juga link video.
Maka dari itu silakan kalian pelajari materi sesuai dengan gaya belajar kalian. Jenis strap, ya, jenis kabel strap, yang satunya jenis kabel cross, ya. Nah, silakan dilihat di KPD-nya. Nah, semuanya bekerja, ya. Silakan dikerjakan dalam proses kritis kabel. Bersihkan serabut-serabut yang ada di dalamnya. Untuk serabutnya sendiri itu ada dua macam. Yang sulit untuk dibersihkan itu serabut yang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi dari proses presentasi yang kalian lakukan itu masih ada beberapa kendala, ya, ada beberapa masalah yang kalian lakukan, ya kan, pendidikan kabel ini. Ya, silakan dibuka linknya poster yang sudah saya bagikan. Dikasih nama. Ya, apa pembelajaran ini sudah menyenangkan? Nah, situ gimana jawaban kalian? Di situ tinggal diketik jawabannya. Keyakinan masing-masing, berdoa, hati dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Semangat! Siapa kita? Semangat! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya Haidar Manaf Nasution, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Tanggul, akan ditemani oleh Bapak Supriyono selaku guru informatika di SMA Negeri 2 Tanggul yang sudah saya lakukan observasi sebelumnya dan sudah kita lakukan percakapan pra-observasi. Juga akan didampingi oleh Ibu Mariatul Kiftiah selaku pengajar praktek saya di CGP angkatan 9 ini. Langsung kita mulai Pak Supri ya. Ya Pak Haidar. Sehat nggih, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Supri? Alhamdulillah baik Pak Haidar. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Supri, hari ini saya akan melakukan coaching percakapan pra-observasi. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian saya sudah melakukan observasi di kelasnya Pak Supri. Pak Supri siap nggih melakukan percakapan pra-observasi hari ini? Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Pak Supri terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Pak Supri lakukan. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran Pak Supri. Jadi kemarin tujuan pembelajarannya apa Pak Supri? Di praktek kemarin tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu ada 3 Pak Haidar. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu membedakan jenis pengkabelan, yaitu jenis pengkabelan yang jenisnya strike dan crossable. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan yang kedua itu setelah peserta didik mempelajari materi link tentang e-book dan video, yang diharapkan adalah siswa bisa mengimplementasikan dalam proses pengkerimpingan kabel. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah melakukan pengkerimpingan, tujuannya adalah siswa mampu menampilkan atau tagline tester
hasil pengkrimingan tersebut dengan baik dan benar. Itu tujuannya pembelajaran yang saya lakukan kemarin Pak Haidar. Kemudian itu tujuan pembelajarannya Pak Supri ya. Sekarang pertanyaan yang kedua Pak Supri, apa yang Pak Supri lakukan di kelas, langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin? Ya, tahapan-tahapan yang saya lakukan itu sesuai dengan modul ajar saya, mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan penutup. Itu langkah-langkahnya sesuai dengan yang RPP atau modul yang saya ajarkan, seperti itu. Jadi kalau saya lihat tadi dari Pak Supri bahwa pembelajarannya dilakukan itu untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan melalui praktek itu Pak Supri ya. Kemudian yang selanjutnya adalah area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Pak Supri. Iya. Menurut Pak Supri, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan pada saat pembelajaran di kelas atau bagaimana Pak? Ya. Setelah melakukan proses pembelajaran, di akhir proses pembelajaran tentang praktek tentang mengkrimping kabel itu, saya melakukan observasi, melakukan supervisi atau melakukan refleksi pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Itu setelah saya melihat hasilnya itu ternyata siswa semuanya sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari itu. Jadi aktif semua anak-anak mengikuti pembelajaran Pak Supri kemarin saya lihat ya, betul-betul direncanakan dengan baik sebelumnya melalui RPP yang sudah dibuat, kemudian dijalankan pada proses pembelajarannya Pak Supri, sehingga anak-anak betul-betul mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan kemarin yang saya lihat Pak Supri. Kemudian Pak Supri, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Supri, bagaimana? Kemarin kan saya lihat Pak Supri itu pada saat praktikum itu kan membentuk kelompok Pak Supri ya. Bagaimana cara membentuk kelompoknya Pak Supri? Setelah dalam proses pembelajaran yang mempelajari tentang link e-book dan video itu, setelah mempelajarinya semuanya siswa, saya membagi kelompok dengan membagi kelompok yang besar seperti itu. Kenapa berkelompok besar? Karena perangkat pembelajaran yang ada di sekolah itu masih beberapa yang kurang memadai. Tapi sebenarnya untuk menyiasati itu dibuat kelompok yang besar, yaitu berempat-empat. Dan juga karena berempat-empat itu kita cuma menyediakan alat dan bahannya itu sesuai dengan kelompok tersebut. Itu Pak Supri. Kemudian terkait gaya belajar siswa ini Pak Supri, kan ada siswa yang gaya belajar berbeda-beda, ada yang auditori, kemudian ada yang kinestetik, kemudian ada yang visual. Itu bagaimana menyikapinya Pak Supri? Itu yang kesulitan saya untuk menanganinya, karena gaya belajar siswa itu kan berbeda, karakter siswa berbeda, dan sudah saya melakukan semacam diagnosis seperti itu untuk mempelajari karakter seperti apa dan kemauan peserta didiknya seperti maunya seperti apa. Itu yang saya lakukan, tapi masih belum maksimal itu. Jadi itu mungkin bisa menjadi area pengembangan nanti ke depan Pak Supri terkait dengan gaya belajar siswa tadi yang ada visual, kemudian auditori, ada yang kinestetik. Tadi kan jadi pengembangannya Pak Supri mungkin ke depannya Pak Supri ya. Kemudian kira-kira kapan Pak Supri pengembangan
terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dilakukan oleh Pak Supri? Nah, ini sudah saya konsultasi dengan kepala sekolah untuk menyiapkan mungkin alat bahan yang kekurangan tersebut. Insya Allah akan dilakukan di bulan setelah hari raya ini, seperti itu. Oke, Pak Supri. Kemudian ini pertanyaan yang paling akhir, Pak Supri. Iya. Bagaimana Pak Supri setelah Pak Supri kita lakukan diskusi kita hari ini, kemudian sudah dilakukan observasi bersama dengan saya, sebelumnya sudah melakukan percakapan pra-observasi. Bagaimana perasaan Pak Supri? Alhamdulillah perasaan saya itu sangat senang karena apa? Tidak semua guru setelah pembelajaran ada observasi seperti ini. Mesti ada kekurangan-kekurangan seperti ini yang harus nantinya kita kembangkan lagi. Apalagi kita tentang apa untuk cari masukan untuk masukan antar teman sejawat seperti itu sangat bagus, sudah sangat menyenangkan sekali. Oke, Pak Supri. Jadi tadi Pak Supri sudah menyampaikan akan melakukan pengembangan tadi terkait pembelajaran berdiferensiasi secepatnya kira-kira minggu depan Pak Supri ya. Nanti boleh Pak Supri kita minggu depan bercerita-cerita lagi Pak Supri terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah jenengan lakukan nanti Pak Supri. Boleh Pak Supri ya, boleh, kita akan cerita-cerita lagi, ngobrol-ngobrol lagi sejauh mana perkembangan atau hasil dampak dari pembelajaran berdiferensiasi nanti yang sudah jenengan lakukan Pak Supri ya. Benar, siap. Terima kasih Pak Supri sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi ini. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran kita semua bisa menjadi lebih baik lagi dan berpihak pada murid Pak Supri. Benar, siap. Terima kasih Pak Supri. Iya, sama-sama Pak Haidar. Terima kasih juga ya Pak sudah bantu Pak Haidar, dan alhamdulillah Pak Haidar juga sudah menyampaikan ilmunya dari yang didapat dari guru penggerak ini kepada Bapak sebagai teman sejawatnya. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi seperti ini bisa membawa kebaikan dan kemajuan untuk anak didik Bapak semua. Gitu ya Pak Haidar untuk percakapan kita hari ini. Pak Haidar alhamdulillah sudah mendatangkan teman sejawat untuk kegiatan pasca observasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak berdua, dan untuk di tahap akhir ini Pak Haidar sudah nanti masuk ke pendampingan individu yang berikutnya Pak Haidar. Pendampingan individu yang ke-6. Nah, tentu masih membutuhkan teman sejawat lagi gitu sih Bapak. Alhamdulillah Bapak selalu mendukung kegiatannya Pak Haidar ya. Alhamdulillah. Iya ya, mudah-mudahan nanti segera ikut ke guru penggerak Pak. Nggih, insyaallah ini selesai. Karena yang tahap ke-8 kemarin belum lolos. Nanti insyaallah dengan banyak sharing nanti dengan Pak Haidar Pak, mudah-mudahan nanti bisa ikut lagi dan bisa lolos gitu Pak. Jangan putus asa. Kemudian untuk Pak Haidar kita di akhir sesi pendampingan individu yang kelima ini gimana Pak Haidar, perasaan Pak Haidar? Alhamdulillah Bunda, perasaan saya sangat senang dan lega sekali karena banyak sekali pelajaran ilmu-ilmu yang saya dapat hari ini terkait dengan manajemen aset tadi, kemudian terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa tadi. Kami sudah melakukan coaching, belajar coaching, melakukan observasi. Itu manfaatnya bagi saya pribadi itu sangat banyak sekali. Dan saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Haidar dan teman sejawat. Mudah-mudahan ya nanti ke depannya ditingkatkan lagi ya Pak Haidar ya, untuk lebih intens lagi. Tidak hanya pada teman satu sejawat ini tetapi kepada yang lainnya. Insyaallah Bunda. Dan untuk nanti di pendampingan individu yang ke-6
nanti akan melakukan diskusi pemetaan aset Pak Haidar dengan kepala sekolah, kemudian mengundang aktor, rekan guru yang mungkin Pak siapa Pak? Pak Supri. Pak Supri ya nanti bisa dijadikan sebagai teman sejawat gitu ya. Kemudian nanti dengan siswa dan wali murid ataupun tokoh yang ada di sekolah ini. Mungkin itu Pak Haidar pertemuan kita di hari ini dalam pendampingan individu yang kelima. Mudah-mudahan Pak Haidar tidak bosan ya. Alhamdulillah tidak ada bosan-bosannya belajar dengan mudah-mudahan berkah ilmu yang kita peroleh, apalagi ini di bulan Ramadan ya. Amin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih Pak Haidar, terima kasih dan kami mohon diri ya Pak Haidar ya. Bunda. Pak Supri matur nuwun. Sama-sama Bu. Monggo terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.